guys, balik lagi sama gue ini. Jadi sekarang gue lagi mau review iPhone 7 Plus Second iBox di tahun 2021. Untuk kelengkapannya sendiri ini gue dapetin ori semua. Cuma emang gak ada earphone. Ya jadi ini ada 7 Plus-nya. Terus ini ada buku manualnya. Buku manualnya ini ya seperti biasa, cuma masih komplit loh. Kayak 7 Plus ini kan pakai udah lumayan lama ya. Masih ada stiker Apple ya, meskipun nggak berguna sih, kayak stiker doang mau buat apaan gitu kan. Cuma ya jarang-jarang aja karena kan unitnya udah lama gitu kan. Nah, terus ini ada kepala charger ori, ini ada kabel juga yang ori. Ini dusnya juga ori. Dusnya ori tahu dari mana? Ini kotak ini nih, yang di atas tulisan user guides registered. Yang di bawah barcode ini nih. Nah, kalau misalnya dus itu kan juga banyak tuh ya, dus bikinan seller-seller nakal ya kan, natskal. Nah, jadi dia bikin ya dus ini semirip mungkin, sedemikian rupa, jadi mirip kayak asli gitu. Ya bedanya adalah tulisan font ini sih. Ini fontnya ini beda. Terus si kotak ini yang di atas saya user guides registered ini nggak ada. Gitu doang bedanya. Untuk selebih-lebihnya nih kurang lebih sama. Tapi bahannya itu kadang beda. Ini kan kokoh ya. Ini kokoh. Tebal gitu bawaannya. Kalau ori, ini kan ori nih, bawaannya tuh tebal kokoh gitu. Kalau yang bikinan para seller nakal tuh kayak kopong, enteng gitu, kayak nggak ada bobotnya gitu. Jadi mendingan kita fokus ke HP-nya dulu. Oke, jadi sekarang kita udah fokus ke HP-nya. Untuk unitnya sendiri ini sih gue dapetin dalam kondisi yang mulus ya. Lumayan mulus lah, karena nggak ada dent gitu. Cuma paling kayak baret-baret halus gitu lah bekas pakai gitu kan. Mungkin ini udah lama banget gitu mungkin unitnya ya. Karena ini kan 7 Plus. Mungkin kalau dia dari awal-awal peluncurannya makanya sampai sekarang buset udah lama banget ya berarti ya. Nah, kita kalau ke model number ini seperti biasa PA iBox, terus model M. Model M ini model yang paling aman karena pasti sama dengan nomor seri dus ori-nya. Karena kalau misalnya kayak model N itu kan yang replacement unit, terus habis itu F itu refurbish. Jadi kemungkinan tidak sama biasanya ya sama si dus sama dus belakangnya gitu. Untuk kapasitasnya 256 GB ini jarang banget. Kebanyakan di pasaran tuh pada yang 128 GB. Nah, terus ini paling minusnya adalah di baterai health yang udah servis di 76%. Oh ya, True Tone itu nggak ada. True Tone itu mulai dari iPhone 8 ke atas ya. Jadi kalau misalnya 7 Plus itu tampilannya ya cuma begini doang. Biasanya kan ada True Tone nih di pojok kanan. Jadi ini nggak ada kalau untuk yang 7 Plus. True Tone itu aktif atau enggaknya itu ya cuma buat ngecek udah pernah ganti LCD atau belum sih gitu. Karena biasanya kalau True Tone-nya udah nggak aktif, itu biasanya udah bekas gantian LCD. Kalau misalnya Face ID nggak aktif gitu ya, itu juga sama kemungkinan besar pernah ganti LCD. Kemungkinan besar gitu. Ini untuk kamera, untuk kameranya ya. Oh ya, nah ini kita untuk kamera. Ya seperti biasa dan tidak yang nggak tahu apa yang mau dikomentarin sih untuk hasil kameranya. Cuma paling untuk kamera depannya ini agak kurang ya. Mungkin karena ini kan juga software udah lumayan lawas juga ya. Ini 7 Plus ini kalau nggak salah dari 2016. Coba mendingan kita buka GSM Arena. 2016. Iya bener 2016. Berarti nggak kerasa. Iya oke 2016 berarti 2021 adalah tahun terakhir update software seri 7 ya kan. Jadi kemarin itu gue beli unit ini nih ya. Dengan harga 3,8 juta. 3,8 juta itu dapat kepala charger ori, kabel ori, sama dus ori, sama HP-nya yang kayak gini. Minusnya cuma di baterai health doang, 3,8 juta. Cuma masalahnya kalau kita lihat dari spesifikasi, berarti tahun ini adalah tahun terakhir dapat update software seri 7 ya. Ini IPS LCD, ya dibilangin tajam juga ya enggak, dibilangin enggak tajam harus gimana-gimana juga enggak sih layarnya. Kalau misalnya kalian udah kebiasaan pakai series iPhone X gitu, tiba-tiba ke 7 Plus ya berasa downgrade-nya sih. Terus untuk kamera depannya 7 megapikselnya cuma agak gimana ya, agak kurang ya. Bahkan kemarin juga gue sempat pegang iPhone 8 ya, iPhone 8. Nah, itu tuh kameranya jauh lebih bagus dibandingkan si 7 Plus ini. Jauh-jauh lebih bagus dari kamera belakang, kamera depan, padahal secara spesifikasi di atas
kertas ya, di atas kertas tuh dari kayak gini itu kurang lebih sama. Untuk baterai 2900 mAh ya emang lebih lumayan dibilangin awet sih enggak, cuma kalau misalnya dibandingin sama iPhone 8 ya lebih awet 7 Plus kalau baterai ya. Ini kamera depannya nggak tahu gimana, ini belum pernah gantian sih dibilangin ini kameranya minus sih enggak, kameranya nggak minus, cuma kurang. Nah, oh ya, karena ini kan udah nggak garansi nih ya, jadi kalian juga bisa ngecek ini HP tuh pakainya udah berapa lama sih gitu kan. Kalian bisa googling nih ya, cek nomor seri iPhone. Kalau misalnya yang masih garansi, kalian bisa pilih untuk pencet yang cek coverage Apple. Kalau ini kan udah nggak garansi nih, jadi kalian pilih yang Apple serial number check imi24.com. Ini kalian pencet aja, tungguin nih ya loadingnya ya. Ini masih home button ya. Kemarin sempat pakai iPhone 8 juga. Gua sangat-sangat tidak betah iPhone 8 karena permasalahan di baterai gitu ya. Mungkin ini gua akan tidak betah karena permasalahan di kamera yang cukup burik ya. Cukup burik. Nih Nah, jadi ini ada verifikasi kayak bukan robot gitu. Terus dipilih aja, ikutin. Tunggu loadingnya lagi. Ini semua tombol-tombol aman semua. Kemarin gue iPhone 8 agak nggak betah sama baterainya. Yang gue pakai buat bikin video aja dia udah drop gitu ya. Mungkin ini kalau 7 Plus gue akan tidak betah dengan kurangnya updatean softwarenya lagi setelah 2021 telah berakhir ya kan. Terus kameranya yang cukup burik. tapi enggak. Tapi ini kan 3,8 juta ya, gue dapet harganya ya. No, ini kan 3,8 juta nih ya kan. Dapetin HP apa yang kameranya sebagus ini di harga 3,8 juta. Ya bisa sih iPhone 8. Cuma untuk Android sih enggak lah. Untuk Android kamera tetap gitu ya, 3,8 juta. Cuma sayang banget sih ya, tahun 2021 nih tahun terakhir update software gitu. Nah, ini dipakai dari oke. 31 Agustus 2018. Valid purchase date. Serial number. Oke, jadi repair and service expiration date. Berarti dia pakai dari 2017. Karena ini kan masa garansinya habis di Agustus 2018 kan. Iya, berarti pakai dari 2017. Penggunaan 4 tahun, gila. Hampir 4 tahun. Tapi hampir 4 tahun baterai health 76 ya keren juga ya. Maksudnya jago loh makanya, maksudnya biasanya tuh pakai 2 tahun tuh udah servis, 2 tahun baterai health udah servis, biasanya kan gitu ya. Ya biasanya gitu kalau makanya nggak rapih banget lah gitu. Jadi kesimpulannya adalah, apakah 7 Plus untuk dibeli 2021? Jawabannya enggak karena sayang, mendingan nabung lagi dikit buat beli 1 seri di atasnya atau 2 seri di atasnya, karena itu tadi permasalahannya udah tahun terakhir 2021 tuh udah tahun terakhir dia update software gitu. Soalnya kalau misalnya udah nggak dapet update software itu bukan berarti nggak bisa dipakai sih, cuma ada beberapa aplikasi yang sudah tidak support gitu. Bukan berarti nggak bisa dipakai, tapi ada beberapa aplikasi yang nggak support, dan ya intinya jadi lumayan lemot lah gitu. Untuk secara pengoperasian ya pasti kan kita nggak mau dong kalau misalnya agak lemot ataupun jadi kurang maksimal gitu ya pengoptimalan si HP-nya kayak gitu. Jadi cukup sekian review dari gue. Jangan lupa buat subscribe, like, dan komen. Yuk, caps!